Siti monggo. Jujur, maklum Pak lagi pakai ini. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Sebelum laporan yang kami hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Nurul Huda, yang kami hormati Bapak Pengurus FKUM, Bapak-Bapak Takmir, Bapak Sutopo, Pak Gino, Ustadz dan yang lain, Bapak yang kami hormati Bapak Takmir kami dari Masjid Badrul Mutakin, Bapak Bambang, saya terutama Mas Teddy dari Forum Komunitas Remaja Islam Mojosongo. Saya dari Kabin Kaderisasi sekaligus juru bicara Forgreen untuk mewakili Forgreen mendampingi Mas Hisyam sebagai ketua. Kami hanya ingin menyampaikan saja beberapa poin terkait kegiatan-kegiatan yang telah Forgreen selesaikan dan ingin dilakukan di tahun 2025 ini. Yang pertama, izin kami menyampaikan untuk rekap Indonesia Mendongeng yang kemarin di Masjid Syahid Baitur Rahmah itu untuk Kecamatan Mojosongo, Kecamatan Yebres, ya Allah, Kelurahan Mojosongo itu kurang lebih 500 santri. Alhamdulillah 36 pendamping dan juga untuk infak Palestina, untuk Palestina itu terkumpul 1.277.000 yang nanti insya Allah disalurkan di lembaga rumah zakat. Kemudian kemarin alhamdulillah Pak Mufti juga hadir ikut meramaikan acara pembagian speaker dan sebagainya. Jadi alhamdulillah sekali. Kemudian untuk Indonesia Mendongeng ini, Mojosongo Kecamatan Jebres itu termasuk dalam 65 titik, 35 kabupaten dan 20 provinsi se-Indonesia. Kecamatan Jebres menjadi salah satunya yang meramaikan itu dalam rangka agar mencegah hal-hal buruk di 25 Desember di perayaan Hari Natal. Makanya itu kita melakukan bentuk antisipasi yang nyata dengan mengumpulkan anak-anak santri itu untuk mengikuti Indonesia Mendongeng. Kemudian untuk secara nasional akan kami bacakan juga. Untuk infak terkumpul secara nasional itu terkumpul 151.941.000 itu se-nasional, yang dimana diikuti kurang lebih 30.000 peserta dan juga 5.000 guru TPA, 1.400 panitia dan juga 1.120 TPA se-Indonesia. Betul ya? Kemudian tak lupa juga kami mengingatkan bahwasanya untuk Indonesia Mendongeng kemarin kita bekerja sama dengan LKG Solo Raya, Lembaga Koordinasi Gerakan TPA TPQ se-Solo Raya. Jadi memang dari pendukung juga dari LKG, alhamdulillah Forgreen kolaborasi dengan LKG, alhamdulillah berjalan dengan lancar kemarin. Baik, kemudian untuk menyingkat waktu kami melanjutkan, akan kami sedikit paparkan kegiatan Forgreen. Jadi mungkin bagi bapak-bapak takmir yang mungkin masjidnya mana kok saja nek proposal dari kegiatannya opo Thomas. Nah, seperti itu akan kami wakilkan nih. Yang pertama itu nanti kita ada outbound Forgreen. Ini nanti untuk anggota Forgreen dalam rangka meningkatkan chemistry dan kekompakan anggota, karena seperti yang kita tahu mengikat anak-anak muda di masjid itu sangat susah. Jadi kalau tidak ada strategi susah nanti. Seperti itu ya. Makanya nanti kita ada outbound di Taman Banjarsari, anggota khusus Forgreen itu dalam menghadapi nanti MIF 2025 ya.
Kemudian yang berikutnya ada kajian BTS. Mas, BTS itu apa? Back to sharing, kajian remaja rutin yang semakin bulan semakin banyak yang menghadiri. Alhamdulillah, Forkrim itu mempunyai satu agenda kuat, Bang Kino, yaitu adalah BTS, kajian remaja. Sekali lagi, mengumpulkan anak-anak remaja itu sekarang susah. Makanya itu kita berusaha semaksimal mungkin. Mosok yang mengurusin untuk terus kan gitu. Oke, makanya itu BTS ini tinggal 2 kali. Kita sudah melakukan lebih dari 5, jadi tinggal 2 kali. Nanti insya Allah tanggal 24 Januari itu di Masjid Al-Mahmudah. Itu nanti untuk karena memang sekretariat Forkrim berada di Masjid Al-Mahmudah. Seperti itu ya. 24 nanti kemarin sudah diskusikan Mas Fauzi selaku tuan rumah. Kemudian nanti untuk selanjutnya adalah tanggal 31 Januari. Nah ini Forkrim akan mengadakan pembentukan panitia MIF. MIF itu apa Mas? Mojosongo Islamic Festival, atau itu adalah serangkaian acara untuk memeriahkan Milad FKUIM. Jadi FKUIM Milad yang menyokong Forkrim nanti untuk kegiatannya. Untuk MIM sendiri itu terbagi dari 3 acara inti. Yang pertama adalah lomba TPQ TPA seluruh Mojosongo yang nanti berpusat di Masjid Jami Baitur Rahmah. Kemarin kurang lebih 500-600 peserta. Nah mungkin insya Allah nanti bisa lebih tambah ya. Kemudian acara yang kedua adalah Sarasehan. Sarasehan ini apa? Sarasehan adalah berkumpulnya takmir masjid seluruh Mojosongo mendatangi semacam kayak sharing santai yang nanti pembicaranya Sarasehan kemarin itu adalah Ustadz Kusnadi dari Tamir Al-Falah Sakir itu yang nanti untuk MIF nanti kita untuk Sarasehan tahun ini insya Allah akan kami usahakan akan dihadiri oleh takmir Masjid Jogokarian Ustadz Jazir. Nanti kami dari Forkrim ingin bergerak ke sana dengan beberapa teman. Dan nanti untuk plan B-nya kita dari kalau Ustadz Jazir nanti sibuk atau mungkin Kutarullah nggak bisa, kita sudah menyiapkan nanti Ustadz Salim Afilah. Beliau juga salah satu praktisi masjid juga yang tahu. Jadi nanti kita bisa belajar dari beliau. Seperti itu, ya. Untuk perayaan MIF nanti, agenda MIF dilaksanakan tanggal 11 Mei. Ini nanti setelah Lebaran selesai. Seperti itu, guys. 11 Mei nanti diadakan 11 Mei itu. Dan nanti untuk penyerahan hadiah biasanya nanti sebelum Sarasehan itu paginya kita ada jalan sehat. Yang kemarin juga diikuti Pak Mufti, Pak Kino. Itu kemarin itu kita pesertanya 1.000 orang. Jalan sehatnya itu antusiasnya ya. Ya kita kemarin sempat kewalahan. Kita cuma menyiapkan 600 tiket itu, tapi ternyata yang datang 1.000 orang. Seperti itu ya. Itu seluruh Mojosongo. Alhamdulillah antusiasnya itu banyak sekali. Karena memang yaitu adalah agenda tahunan, ada MIF kelima. Itu ya. Dan tak lupa kami mengingatkan kepada seluruh takmir masjid yang hari ini hadir bahwasanya nanti bulan-bulan puasa Februari, Maret, insya Allah kami sudah menyebarkan mungkin proposal, mungkin poster dan juga nanti pamflet yang siap ditempelkan di masjid-masjid sebagai informasi agar TPA di masjid jenengan siap mengikuti serangkaian acara MIF. Itu ya, seperti itu. Kemudian nanti untuk Ramadan kali ini dari Forkrim, teman-teman remaja Forkrim nanti insya Allah akan ada agenda juga internal safari Ramadan yang nanti insya Allah setelah Ba'da Taraweh kami dari Forkrim ingin berkeliling di masjid-masjid yang aktif ya, di FKUM maupun di Forkrim. Tujuannya apa Mas? Saling menjalin, memperkuat silaturahmi. Kami sudah mencontohkan beberapa kemarin ke Alkomar, kemudian kemarin kita juga udah ke Pak Sutopo di Al-Ma'arif. Itu ada beberapa rekan-rekan kami Forkrim yang banyak aktif di sana. Kemudian kami juga
di Masjid Batu dan sebagainya. Itu nanti safari Ramadan, nanti mungkin misal dari remaja atau TPA-nya jenengan ada yang matur, Pak nanti dari program ada yang mampir setelah Ramadan. Lah ini sudah tak kasih tahu dulu benar kakek. Seperti itu ya. Nanti cara seperti itu. Silaturahmi saja, secara sehat, dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian kami akan kembali nanti untuk penyebaran poster, pemberitahuan, mungkin proposal masjid atau sponsorship akan kita mulai dari bulan Februari insya Allah atau enggak Maret, karena memang kita belajar dari tahun kemarin kita sangat mepet sekali, jadi kurang begitu maksimal. 2 bulan sebelum kita sudah ready ya Pak, seperti itu. Kemudian nanti untuk yang terakhir ini untuk informasinya bahwasanya kami mengharapkan juga untuk seluruh bapak-bapak takmir masjid juga yang mungkin sangat potensial di TPA-nya untuk terus menggaungkan atau terus mengingatkan bahwasanya agenda MIF ini memang agenda tahunan yang tidak bisa kita hindari dan harus kita jalankan juga, karena memang ini adalah serangkaian acara dari Milad FKUIM. Seperti itu ya. Jadi nanti untuk ke depan mungkin bisa kami sangat meminta sekali untuk bantuan-bantuan dari takmir masjid ini untuk mensupport kami juga sepenuhnya, Forkrim terutama, karena kan mau bagaimanapun ujung tombak berada di anak-anak muda. Seperti itu ya. Jadi kami minta dukungan saja, kami minta kepercayaan saja, biar kami Forkrim yang menyelesaikannya, yang mengeksekusinya nanti. Panjenengan semua nanti ketika diundang bisa datang, bisa menikmati serangkaian acara yang telah Forkrim buat. Seperti itu ya. Sekali lagi kami minta untuk kepercayaannya sepenuhnya ke kami Forkrim, karena bahwasanya memang nanti agenda semua kan kita eksekusi dari melalui Forkrim. Nanti ataupun ada usul dari FKUM, kami sangat senang sekali karena pada akhirnya masukan-masukan itu perlu agar kita bisa lebih berbenah lagi dan agenda MIF nanti bisa lebih baik daripada yang lain. Seperti itu. Kemudian yang terakhir tadi Mas Isam titip nanti yang karena nggak bawa untuk SPP, nanti bisa ke Mas Isam ketua Forkrim. Seperti itu ya. Itu saja Pak Kino dan juga teman-teman yang Bapak tamu yang lain, bahwasanya kami mengingatkan MIF nanti insya Allah tanggal 11 Mei 2002 itu ya. Untuk informasi tentang MIF dan sebagainya akan terus kami update nanti melalui ketua kami untuk di-share di grup FKUM, dan kami juga menyiapkan beberapa media seperti poster, pamflet dan juga sebagainya, jadi bisa disemarakan di masjid-masjid genangan. Itu ya. Itu saja dari kami Forkrim, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salahnya dari kami sendiri, jika ada benarnya tentu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan tadi informasi dari Mas Dedi selaku perwakilan dari atau sebagai juru bicara dari Forkrim. Jadi nggak kalah sama presiden. Presiden adalah juru bicara kepresidenan. Ini ada juru bicara keforkriman ya. Berikutnya kita spars dulu ya. Untuk menghemat waktu, mohon maaf ini saya langsung ngeser saja karena biar waktunya tidak begitu malam. Monggo sambil menikmati saya akan memberikan tiga poin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak semuanya, ada 3 poin. Yang pertama adalah saya mengucapkan syukur, mengucapkan selamat kepada
apa nama jenenge Mas? Korkrim lho jenenge lali ya. Ning forume kan ini forum komunikasi apa Mas? Remaja Islam Mojokerto nggih. Nek panjange malah kelingan, singkatan sing lali nggih. Nah, saya akan selamat karena memang kegiatan seperti itu kegiatan menurut saya sangat penting karena merupakan apa ya sebagai ajang untuk besok itu jenengan juga jadi sesepuh seperti ini ya. Jadi sebagai ladang ya, ladang untuk melakukan apa jenenge kaderisasi takmir misalnya semacam itu. Kemudian juga ada nilai manfaatnya. Saya sendiri merasakan bahwa saya mungkin orang menganggap sukses, ya sukses relatif ya. Nah itu saya rasa sepertinya saya adalah orbitan dari Masjid Baitur Rahmah. Gitu. Jadi saya remaja Masjid Baitur Rahmah, di mana saat itu saya masih remaja, kegiatannya ya belum jelas, masih mahasiswa saat itu ya di sekolah. Tapi alhamdulillah dari kegiatan masjid itu barokahnya banyak. Jadi kalau jenengan rasa khawatir, insya Allah Allah akan memberikan rezeki yang berlebih. Amin. Ya. Yang kedua adalah informasi dari IPHI. Ya. IPHI itu singkat dari Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Nah, ketika di IPHI saya mendapatkan saripati dari informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat. Intinya adalah bahwa sebentar lagi akan ada ibadah haji, ya. Jadi setelah puasa nanti bodo berikutnya bodo meleh wedhus, meleh sapi, itu artinya bodo kaji, ya. Nah itu silakan untuk bapak-bapak kalau di lingkungan kampungnya ada yang ngerti calon haji dan belum ikut manasik ataupun belum ikut KBIH, kelompok bimbingan ibadah haji, monggo panjenengan oyak-oyak untuk ikut. Karena itu sangat penting, karena dari pengalaman tahun yang lalu saya mendengarkan ceramah dari Ustaz itu, ada serombongan haji itu tidak manasik, sehingga di sana itu sangat merepotkan keluarga kita yang sudah manasik. Jadi nengono linglung bingung. Karena apa? Informasinya itu kalau pribadi orang mungkin nggih, saka pemerintah langsung marani mau mungkin. Harus lewat birokrasi. Birokrasinya apa? Yaitu namanya KBIH, kelompok bimbingan haji. Misalnya ada Mandiri, ada Amal Suhada, ada Al Mabrur, ada LDII, ada NTA. Nah itu kelompok-kelompok ini. Nah diharapkan yang saat ini belum ikut manasik untuk bergabung ke salah satu. Jadi enggak kita mesti ngarah ke Al Mabrur atau ke Mandiri atau ke Amal Suhada, tidak. Tapi silahkan memilih yang dekat atau yang cocok. Karena dikhawatirkan di sana nanti akan linglung karena apa? Caranya nganggo ikram sok ora bener atau jenenge. Kemudian memakainya aturan-aturannya juga tidak pas. Mungkin dari teori buku mungkin paham, tapi ketika praktek di lapangan sepertinya banyak yang tidak pas. Nah untuk itu saya titip kepada bapak-bapak semua untuk supaya disampaikan ke masyarakat sekitar yang besok akan berangkat haji. Karena tahun ini disinyalir di data itu ada 50 orang yang belum mendaftar ke kelompok bimbingan haji. Jadi wis jatah mangkat tapi belum masuk ke salah satu. Itu adalah laporan dari tingkat Kota Surakarta semacam itu. Maka mohon untuk disampaikan agar tidak ada kesulitan untuk beliau-beliaunya. Kemudian yang ketiga, ini pengumuman dari saya sendiri bahwa ini sebentar lagi akan Ramadan. Bapak-bapak yang masjidnya punya mic rusak, silahkan ditukar yang baru tempat saya. Nih, kalau udah punya ya mungkin tempat apa teman-teman yang lain juga diberitahu. Gitu. Insya Allah seperti tahun yang lalu kita insya Allah menyediakan secukupnya. Jadi kita nggak tahu nanti berapa, nggak tahu juga. Intinya tujuannya adalah agar informasi ataupun tausiah dari para ustadz itu bisa sampai kepada audien ataupun kepada jamaah sehingga apa yang dikatakan tidak mubazir gitu ya. Jadi membawa media rusak atau yang kuno untuk ditukar yang baru. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah dari saya.
untuk disampaikan pada TPA ataupun juga sekolah Islam untuk khusus untuk Ramadan ini, bagi yang musola ataupun masjidnya belum ada sound, silahkan menghubungi saya nanti. Kita sediakan paket sound yang hemat, harganya murah, harga 1,5 juta sudah dapat 2 speaker, 2 mic wireless, siji buatan, siji nggo imam ya, itu kita cukup gitu. Nek gosan ini kita kerungu kita ya, mati kita ya. Misalnya seperti harganya hanya 1,5. Nanti itu disampaikan tidak hanya di sini, sampai di luar manapun, monggo nanti bisa. Dan untuk biaya, kalau belum punya uang, wis gosek biar bar poso ya. Bar poso berarti bar itu apa infak, infak jamaah untuk rakyat membayar, tidak apa-apa. Intinya, tapi kita datang ke tempat saya dulu, atau paling pas itu malah saya didatangkan ke masjidnya, diparani, bukan ngecek, dan aku jalan ngarek pingin sing kepiye. Nah, sing betul Pak. Waduh. Dia sudah pilih ini sing di kemarin, tapi malah si ibunya milih yang lebih. Waduh, lebih yang lebih baik ya, nganggo mixer barang ya. Berarti sudah ada kemauan untuk maju. Nah, itu saja Bapak-bapak informasi sambil menemani adik-adik remaja yang baru makan belum selesai ya. Monggo yang bapak-bapak yang lain yang belum selesai diselesaikan. Saya hanya mengisi aja biar waktunya efektif ya. Nanti kalau di dum-dum itu enggak terlalu malam. Demikian kurang dan lebihnya, semoga bermanfaat dan banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mufti atas beberapa informasi tadi. Ada tiga hal. Pertama, yang terakhir tentang penawaran mic dan sound system. Monggo masjid-masjid yang kira-kira soundnya kurang mantap ya, kurang mantap, bisa menghubungi beliau, bisa dicicil. Kalau memang belum ada dana bisa bawa dulu, kalau nggak bisa masang minta dipasangkan, beliau siap. Beliau siap. Karena menjelang Ramadan, dan upayakan suara imam dan khatib itu terdengar pada seluruh jamaah. Ya, jangan sampai yang dengar malah yang di luar masjid. Karena kadang suara itu malah ke atas, ke horen. Jadi upayakan kalau memang itu untuk ceramah-ceramah, sebaiknya memang di dalam ya. Sebaiknya memang di dalam. Ceramah-ceramah itu sebaiknya di dalam, jangan sampai suaranya keluar atau lewat horen. Karena apa? Kalau nanti ada suara atau isian khotib yang menyinggung dari masyarakat, bisa jadi permasalahan di kemudian hari. Ya, sehingga memang terus terang di Al-Qamar itu dari dulu kalau ceramah kita nggak pernah pakai atas, ya nggak pernah pakai atas. Atas cukup untuk adzan sama untuk informasi-informasi, mungkin ilmu rotal sebagai pendahuluan acara dan sebagainya. Jadi kalau ceramah-ceramah kita upayakan pakai yang sound di dalam masjidnya, dalam lingkungan masjid, mungkin di serambi atau mungkin di dalam masjidnya. Ya, jadi termasuk ya di serambi-serambi memang harus terdengar. Jangan sampai yang dengar cuma yang di dalam saja. Baik, ngaten, berikutnya laporan dari bendahara. Monggo Pak Amin.